Tapi hati dan jiwa jika kau berikan kepada semua orang kecil yang berharap kamu untuk bersandar dan sambil bilang, saya berharap ada, itu baru luar biasa. Itu kata pemasaran kemalu yang besar-besar sampai ke karena itu, yang muda boleh bisa, tapi yang tua tetap lebih mampu. Karena itu, jangan lupa yang tua. Karena yang tua yang berbeda. Baik, hadirin sekalian, bahwa masalah ini sangat asing. Walaupun berwajah Jawa dan terbuka Bogor, tapi sesungguhnya beliau orang lagi hidup. Kalau kita orang lagi hidup, kita harus kenal orang lain ya. Itu loh. Ada ruang rumah, ada tetangga yang kita punya orang rumah, kita berbicara sendiri lain, jangan. Karena itu waktu selanjutnya kita dengarkan pesan kata hati juga curhatan dari seorang bapak Marcel Alwau yang orang lagi tinggal di Jakarta. Orang lagi tinggal di Jakarta, maka beliau sangat tahu apa itu Jakarta untuk lagi. Karena itu kita sama dengan waktu yang bersama mau Indonesia juga berdiri juga berubah. Karena seorang yang hanya simpatis dia bicara mau di gunung atau di lembah semua balik. Silakan kalau masuk. Baik. Jangan coba bela karya semua. Tapi itu bagus buat pergaulan kita semua. Terima kasih banyak. Ini Pak, ini dulu. Terima kasih banyak. Akhir sebagai ketua pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mereka. Jadi itu karena saya alumni ini jadi selalu dengan mereka. Jadi kita memang sudah mereka sebagai jadi harus mereka. Jangan pernah mau jaga. Itu yang pertama. Baik, saya salam dulu untuk yang terhormat Ketua DPD Golkar Kabupaten Nagel, Bapak Kesua, yang terhormat Sabnya dan Sekretaris Kabupaten Nagel, Anton Mudi. Jadi alumni Bogor, artinya di Jakarta itu ada satu kawasan khusus di Jakarta Pusat. Nah, di situ mereka sudah tahu yang kita umum sana. Jadi di situ kami punya semua yang dapat tidak diundang, pergi tidak diundang. Saya pikir itu saya tulis di situ dapat tidak diundang, pergi tidak diundang. Yang kedua, boleh menyinggung dilarang ke situ. Jadi kalau itu ke situ, terpaksa bukan ke sini di luar sana. Jadi boleh menyinggung dilarang ke situ. Nah ini proyek yang pertama. Jadi kalau mau sini dipakai di luar sana ke sini. Nah itu dia ngobrol. Salah satu program ngobrol ini yang pakai kopi ini. Terutama yang pakai kopi dulu. Baik. Hari ini kita melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa yang dibuat dasarnya dari DPD Golkar Nagel, khususnya Pak Ketua Ari Kesua. Yang saya pikir memang sangat benar. Ada yang benar, ini sangat benar. Kalau yang benar itu jadi kurang orang berkelahi, poli orang berkelahi, itu benar juga kalau benar semua. Tapi itu menurut sangat benar. Kenapa? Ini dilakukan kepada kita. 111 kantor itu menyelamatkan 111 orang. Tuhan dia yang salah. Ketika dapat pembinaan seperti ini yang harus dilakukan, langsung menyentuh hati nurani masyarakat umum. Itu yang saya menjelaskan sedikitnya kepada pengurus Golkar Kabupaten Nagel.
Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, bicara Golkar itu tidak bicara kata-kata, bicara solusi dan eksekusi, tidak ada. Jadi berbicara Golkar adalah bicara tentang rekam jejak. Saya sudah tidak bisa bicara banyak rekam jejak Golkar di Angkel dan di seluruh Indonesia. Bapak Ibu juga bisa melihat di sini. Ya, puluhan tahun rekam jejak Golkar itu jelas. Jadi kepemimpinan di bawah Golkar itu rekam jejaknya sangat jelas. Mungkin tidak cukup kita tulis dalam satu buku. Lebih saya ribuan buku. Kalau untuk setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten dan setiap provinsi dan Republik Indonesia. Jelas rekam jejak Golkar itu kelihatan sekarang. Segala macam kehidupan manusia dan hidup di bumi ini melihat dengan jelas faktanya bagaimana Golkar membangun Indonesia ini. Ya, itu setuju dengan lihat sekarang indikasi secara itu kalau jangan Golkar itu kira-kira itu distribusi tekanan masalah soal karantina, soal pemanfaatan, soal kepastian itu Golkar yang dulu gitu ya. Yang kedua juga Golkar itu tidak hanya memperhatikan soal elektoral, soal modal dari setiap orang. Yang Golkar perhatikan adalah masyarakat NKRI. Yang Golkar perhatikan itu soal kemanusiaan. Yang Golkar perhatikan itu penegakan hukum. Yang Golkar perhatikan pemberantasan korupsi. Itu yang sampai saat ini Golkar selalu konsisten. Makanya Golkar selalu menang di dalam setiap pemilu walaupun mau. Saudara, saudara, itu karena perjuangan harus militan. Jadi kalau rekam jejak itu yang menjadi hak orang kita, hendaknya kita juga memilih orang caleg-caleg DPRD Kabupaten Keong, DPR Provinsi, DPR Pusat. Kamu harus melihat rekam jejak orang-orang itu seperti apa. Jangan lagi yang 5 tahun aku sekali ada kesulitan yang ada itu, kenapa orang-orang itu dan berkawin sekali datang 5 tahun suara 5 tahun sekali minta suara dia sebelum kita kata lagi balik di mana-mana saya orang ini mungkin tidak tahu semua. Ketika menarik orang dia bisa mereka tidak pernah lurus. Ketika orang-orang perang kita di sana sudah mereka tidak pernah lurus. Jadi memilih orang dengan rekam jejak itu harus menjadi tolok ukur latar belakang bapak ibu sekalian. Ya, jadi itu benar, itu harus. Kenapa? Kembali pada visi Golkar itu sama dengan visi kita orang-orang umum. Selalu berpihak pada kaum yang mana. Di kemudian orang Golkar ini kaya-kaya terus-terusnya karena mereka memikirkan kepentingan rakyat berpihak kepada kaum yang lama observer itu apa keberpihakan orang Golkar terhadap kaum yang lama simpati, empati, ikut terlibat ya dalam setiap kegiatan memberikan gagasan, jalan keluar, penguatan, pemberdayaan dan juga berbohong. Nah itu Golkar sudah melakukan itu selama puluhan tahun dan itu lewat kader-kadernya. Saya kasih contoh. Pada waktu Kabupaten Ngada ini masih Mas Mario ini dengan rapies yang begitu sangat berbahaya pada waktu itu. Dan saat itu juga saya masih kaki dan Golkar Jakarta itu pengurus NTT, Golkar NTT. Saya dulu sebelum saya berdua jadi berdua saya. Jadi saya ini dulu orang Jakarta itu fotokopi. Jadi kalau orang Golkar NTT akan jalan, saya sebagai fotokopi, bagian nomor disuruh-suruh koordinasi, karena saya menghadapi fotokopi yang luar biasa.
waktu itu. Jadi ada mertua saya pakai dokter, oke 10, di Nuswan, akhir geografi, Yesus era, pakai buku Sulaiman, orang pakai semua. Kalau mereka datang ke Jakarta untuk mengurus saya, hidup mereka sekarang juga kayak mereka mengurus saya, mengurus semua gereja masih banyak urus. Nah ini yang harus kita lakukan dari mereka. Jadi benar-benar berpihak kepada kaum lemah. Dan ini misi Tuhan, bukan misi pribadi. Dan ini harus menjadi tujuan hidup kerja kader-kader lokal, simpatisan lokal, dan sudah pasti pengurus-pengurus lokal di seluruh Indonesia, khususnya dari Jawa. Jadi itu jangan ingat ini. Pada waktu itu berarti saya ingat sampai berdoa juga. Ini Kabupaten Riau membuat saya yang baru yang pimpin dengan segala macam kebutuhan. Ya, saya lihat. Terus waktu itu jadi bupati, saya itu. Maka saya berani mengeluarkan uang ratusan juta untuk membeli vaksin anti-rabies buat kabupaten. Padahal waktu itu saya itu bukan pejabat, bukan anggota DPR, bukan siapa-siapa, hanya karena soal keyakinan. Nah ini yang namanya kita berpihak pada kaum ulama. Tidak menyatakan, udahlah kalau kita kotak-kotak pasor aja, Romo aja, Bapak bisa aja ini. Kita yang biasa ini kita bertindak aksi untuk membantu sesama-sama kita yang ada di sekitar kita. Itu Golkar. Jadi kembali saya bilang, Golkar di partai bukan partai dinasti. Ketua setiap kali disikapi adalah pelanggan. Sudah kira-kira. Golkar partai model. Tapi yang lain belum tentu. Walaupun ketua salah, karena partainya seperti perusahaan dia jalan terus. Ini ketua pelanggan sekali kemarin hari itu ganti. Ini partai modern, partai yang sudah punya visi dan misi NKRI yang jelas. Saya bilang tadi, Golkar tidak hanya visi dan elektoral, tidak hanya bagaimana modal kapasitas, tapi dia memikirkan apa? Visi dan misi tentang eksistensi NKRI seluruhnya. Bagaimana dia tentang penegakan hukum, bagaimana dia tentang soal pemberantasan korupsi, bagaimana kita tentang pemberdayaan dan segala macam. Dan untuk kita kali ini di Nageteo menghadapi musim kemarau, mitigasi kita orang bukan apa? Itu sudah harus jangan merupakan kemenangan. Karena ke depan irigasi saluran jalan musim kemarau pagi pasti kekurangan pangan. Jadi kita semua yang ada ini sudah memikirkan mitigasinya apa solusinya. Ketika musim kemarau datang, sudah tidak ada lagi yang bisa dipetik, Golkar harus tampil untuk sebagai solusi bagi masyarakat. Sudah Pak? Ini penting. Jadi supaya orang melihat kita kader-kader Golkar itu benar-benar hadir dalam masyarakat. Jadi ini untuk Golkar seluruhnya. Sekarang untuk penting kepada saya. Itu penting juga kan? Jadi kalau istilah kita dah komentar lah komentar. Tapi istilah ini kurang bagus buat dikonotasikan dengan orang dan manusia. Tetapi kadang-kadang perlu harus disampaikan. Kalau aku dari luar habis makan daging dia pulang, dia tak bakal balik lagi. Dia balik lagi, umur daging lagi di mana masalah. Benar. Tapi kalau lakukan ya, dia dapat, dia makan, dia di situ 3 jam dia akan kembali. Selama pandemi ini orang-orang kita ini buat apa? Untuk navigasi, untuk ngarah, untuk KDS segala macam. Semua itu pada tidur menyelamatkan diri masing-masing. Dan itu di situ tidur Golkar yang dididik dari kecil sampai besar, sampai sekarang menjadi kita sangat berbeda soal kemanusiaan. Jadi ini sangat penting. Ya, saya mengharapkan
kali ini Nabi Kero sudah putuskan aja, kita akan saling berusaha, saya sendiri masih saudara dan juga caleg provinsi anak Ilmus Jawa itu, nah, jangan sampai Ilmus Ilmus Jawa ini, ya harus tahu. Kenapa saya bilang harus tahu? Satu, kapasitas dia anak muda, silakan. Pemuda ini masa depan gereja dan tanah air, agama dan tanah air. Mereka ini. Berilah mereka kesempatan untuk berbakti. Ya, itu penting. Dan juga caleg-caleg yang ada di Kabupaten Ngada ini, Kabupaten Ngada ini, berilah kesempatan mereka untuk bersaing secara potensial teknik. Gitu. Jadi soal aktor ini, udah stop. Ini kalau punya anak sendiri yang datang caleg untuk menjadi anggota DPR RI. Masa kalian pilih orang lain yang tidak mengenal budaya, bahasa, dan tinggal laku dan segala macam orang tidak mikir. Ya, jadi kalau Nangkero di bersatu, kita tidak perlu mencari soal yang terbaik. Ini ada 110.000 DPD. Ya, jadi kamu semua kalau pulang sebentar itu, Bagio, video MAW masih bisa lalu dalam provinsi ini Jawa. Nah itu kalau usaha terakhir dari yang harus dilakukan. Karena saya perawat, ini adalah perawat. Jadi kira-kira begitu. Jadi tolong pulang itu satu nanti tekad untuk kamu bekerja untuk saya itu. Kalau saya begitu, pakai kita semua juga. Jangan seperti pribadi saya juga. Saya kerja di perusahaan itu berapa umur 70 tahun. Jadi 5 tahun lagi saya pensiun. 70 tahun. Sekarang umur 65, 5 tahun lagi diperpanjang saya umur 70 saya pensiun. Jadi 5 tahun ini saya membuktikan diri saya untuk Navigeo, untuk Flores, dan untuk kita semua. Ya. Kalau semacam itu dengan baik ini dan laksanakan. Tidak usah ragu untuk memilih wakil DPRD anak-anak kamu sendiri. Kamu semua sudah pasti mengenal keluarga saya, sudah kenal keluarga saya, sudah kenal kamu semua kakak adik seperti apa. Saya tidak perlu banyak bicara, tetapi mungkin kali ini saya mau mengabdi di wilayah yang lebih luas untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara ini. Ya, setuju Pak? Setuju. Oke, kurang semangat. Setuju Pak? Setuju. Pulang sampaikan kepada semua keluarga di seluruh Navigeo bahwa untuk pusat ada majelis saudara caleg DPRD nomor 6. Setuju Pak? Bisa terus DPRD provinsi. Pulang bersama semua saudara-saudara semua di rumah bahwa provinsi untuk nomor 11 ada di Indonesia. Biar orang muda bergerak secara berkarya. Kira-kira begitu dari saya. Singkat saja, tidak banyak-banyak kalau mau bicara lebih seperti kita akan. Terima kasih, Tuhan memberkati.